Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kebaktian sore hari ini. Dan jika di antara Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo, kami mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri serta memperkenalkan diri. Adakah yang baru pertama kali hadir? Tidak ada sepertinya, ya. Baiklah. Sebelum kebaktian sore hari ini dimulai, akan saya bacakan beberapa warta lisan. Yang pertama, kebaktian hari ini di GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Obaja Nathanael Ekatompesi. Bakal Jemaat Tanjung Anom dan Genting Sari dilayani oleh Penatua Medarman Sebua. Sedangkan bakal Jemaat Pinong Sari dan Kesenet dilayani oleh Penatua Ari Antonius Nasrani. Persembahan hari ini, kantong merah untuk gereja, kantong biru untuk tanggung jawab bersama. Yang kedua, kebaktian Kamis Putih diadakan pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 pukul 18 WIB di GKI Wonosobo, dilayani oleh Pendeta Obaja Nathanael Ekatompesi dengan tema merendahkan diri untuk melayani dan mengasihi. Yang ketiga, kebaktian Jumat Agung diadakan pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 pukul 18 WIB di GKI Wonosobo, dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono dengan tema Salib, Jalan Baru yang Membawa Damai. Yang keempat, pelayanan sakramen pengakuan percaya atau CD. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan bahwa Majelis Jemaat GKI Wonosobo akan melayankan sakramen pengakuan percaya atau CD yang akan dilayani oleh Pendeta Obaja Nathanael Ekatompesi pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 di Bakal Jemaat Tanjung Anom pukul 07 WIB, sedangkan di Bakal Jemaat Genting Sari pada pukul 10 WIB. Warta yang kelima, amplop persembahan aksi puasa Paskah. Sekolah-sekolah Kristen di bawah naungan Yayasan Purwawiyata saat ini mengalami defisit keuangan untuk menggaji guru dan karyawan dikarenakan kekurangan murid. Pada aksi puasa Paskah kali ini, persembahan aksi puasa Paskah yang terkumpul dialokasikan untuk mendukung dana sekolah Kristen. Pengumpulan amplop aksi puasa Paskah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 April 2025. Mohon partisipasi dan dukungan dari anggota jemaat dan simpatisan. Tuhan Yesus memberkati. Warta terakhir, diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan bahwa pelayanan posyandu yang biasanya diadakan pada minggu ketiga untuk bulan April ini ditiadakan. Warta selengkapnya dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca pada warta cetak yang tersedia di pintu masuk gereja atau yang bisa dibaca di elektronik warta. Umat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu ke-6 masa Prapaskah. Mengawali ibadah sore ini, mari kita berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian dari NKB nomor 5. Seluruh dunia, hai nyanyikan. Setinggi langit pujian bergema, pun bumi tak
cita-citamu seluruh dunia hanya nyanyikanlah kau Rajaku. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kebaktian kita hari ini adalah Yesus menghadapi sengsara. Kita akan sama-sama belajar apa makna sengsara Yesus Kristus, lalu teladan apa yang bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui kisah sengsara Kristus. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat 11 berbunyi demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Di atas segala nama.
Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di dalam doa. Ketika kami menjalani hidup kami sehari-hari ya Tuhan, mungkin perkataan kami tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Pikiran maupun perbuatan kami pun seringkali mengecewakan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami juga memohon ampun apabila di dalam keseharian kami mungkin kami pernah melupakan Tuhan, kami pernah meragukan Tuhan, atau mungkin kami pernah meninggalkan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat memperbaiki hidup. Tolonglah kami juga sebagai gereja, mampukan kami untuk dapat menyatakan kemuliaan Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada setiap kita yang dengan tulus dan dengan rendah hati mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Roma 6 ayat 12 dan ayat 14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan ya Tuhan. Namun saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Karena itu kami memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami bisa menghayati firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Dan kiranya Roh Kudus-Mu juga memampukan kami sehingga kami dapat menyatakan firman tersebut melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Yesaya 50 dimulai dari ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia akan menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 23 dimulai dari ayat 13. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya. Ia memang wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Namun mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dijebloskan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Namun mereka berteriak membalasnya, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya." Namun dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan pada akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ia melepaskan orang yang dijebloskan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka, sedangkan Yesus diserahkannya kepada kemauan mereka. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya mendengarkan tapi juga menghidupinya. Hosiana. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Sukacita? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah semakin dekat dengan puncak dari peristiwa liturgi gereja, yaitu Paskah. Nah, di minggu terakhir sebelum minggu Paskah
ada dua hal yang dapat dihayati dalam liturgi, yaitu liturgi Minggu Palmarum dan liturgi Minggu Sengsara. Dan bahan bacaannya pun juga ada dua. Hari ini kita mau menyoroti dari liturgi Minggu Sengsara. Lalu di Minggu Palmarum atau Minggu Sengsara, biasanya gereja dihias oleh ornamen-ornamen daun palem. Nah, kenapa daun palem? Karena salah satu ornamen utama yang dapat kita lihat melalui bacaan Injil ketika Yesus memasuki Yerusalem adalah daun palem. Nah, jadi daun palem itu biasanya dibawa pribadi oleh umat, atau gereja juga bisa menyediakan daun palem itu. Dan ketika umat memasuki ruang ibadah, biasanya umat membawa daun palem. Lalu ketika prosesi masuk, daun palem itu dilambaikan. Nah, itu untuk menghayati peristiwa masuknya Yesus ke dalam kota. Lalu nanti setelah pulang, umat membawa daun palem itu ke rumah. Kalau misal di gereja masih ada daun palem yang tersisa, biasanya daun palem itu akan dikeringkan. Lalu setelah dikeringkan, daun palem itu akan dibakar, dan abu dari pembakaran daun palem itu akan digunakan untuk perayaan Rabu Abu di tahun yang akan datang. Nah, biasanya seperti itu Bapak Ibu siklusnya. Semoga tahun depan sudah semakin banyak pohon palem di Wonosobo ya Bapak Ibu. Nah, soalnya gereja nanam pohon palem itu udah berapa tahun gak numbuh-numbuh, itu masih segitu aja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dua peristiwa yang dihayati di minggu terakhir sebelum Paskah ini sangat-sangat bertolak belakang. Kenapa? Di satu sisi Yesus disambut begitu dieluk-elukan ketika dia memasuki Yerusalem. Orang-orang membawa daun dari pohon palem lalu meletakkannya di jalan yang akan dilewati oleh Yesus. Dan pohon palem sendiri adalah sebuah simbol kehidupan, simbol perdamaian, sekaligus juga simbol penghormatan. Makanya mereka meletakkan daun itu di jalan yang akan dilewati oleh Tuhan Yesus. Tapi di sisi lain, di bacaan kita pada Minggu Sengsara ini, kita melihat kisah sengsara Yesus Kristus. Tadinya dia dieluk-elukan, tapi sekarang dia tengah berada dalam kesengsaraan ketika dia mulai diadili. Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan di pasal 23 ini, Yesus diperhadapkan dengan Pilatus. Kenapa kok harus diperhadapkan dengan Pilatus? Karena sebenarnya yang ingin menjatuhkan Yesus adalah kelompok pemimpin-pemimpin agama Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi. Meskipun mereka punya dominasi yang cukup kuat di dalam sistem kenegaraan, tapi kelompok agama ini tidak bisa menentukan ataupun memberikan hukuman terhadap orang. Yang berhak memberikan penghukuman dan yang berhak mengeksekusi itu adalah negara. Jika ada orang yang melanggar hukum negara, makanya ahli Taurat dan orang Farisi membawa Yesus ke hadapan Pilatus sebagai perwakilan dari negara. Karena Pilatus adalah seorang pemimpin di daerah itu. Jadi dibawalah ke situ. Tujuannya apa? Untuk diadili supaya Yesus ini mendapat penghukuman. Dalam pikirannya ahli Taurat dan orang Farisi, mereka bisa mengelabui atau memprovokasi Pilatus. Dengan cara apa? Mereka mengatakan bahwa Yesus ini ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Yesus ini ngaku-ngaku sebagai Mesias. Harapannya kalau Pilatus atau bahkan Herodes mengetahui bahwa Yesus ini ngaku-ngaku sebagai Mesias, Yesus akan dihukum sebagai sebuah bentuk pemberontakan terhadap pemimpin negara.
Karena pemimpin negara pada saat itu juga ikut disembah. Pemimpin negara pada saat itu juga merupakan perwakilan Tuhan yang ada di dunia ini. Dan orang Farisi berpikir bahwa wah, pemimpin-pemimpin ini nanti akan takut nih kalau ada Yesus yang disembah, mereka akan tersingkirkan. Tapi ternyata apa? Ketika dibawa ke hadapan Pilatus, Pilatus mengatakan tidak ada satu hukum pun yang dilanggar oleh Yesus. Dan tidak ada sesuatu yang layak digunakan sebagai alasan untuk menghukum mati Yesus. Maka daripada itu dibawalah ke Herodes. Pilatus menyerahkan, dah serahkan sama Herodes. Herodes pun juga sama. Dia tidak menemukan kesalahan apapun dari Yesus. Dan dibawa kembali kepada Pilatus. Jadi udah dari Pilatus ke Herodes, kembali lagi ke Pilatus. Kenapa para kepala atau para pemimpin ini tidak bisa menghukum Yesus? Karena mereka juga dilema, Bapak Ibu. Herodes, kalau kita perhatikan kisah-kisah sebelumnya ya, Herodes itu pernah memburu Yesus. Karena dia takut ada raja lain selain Herodes yang lebih berkuasa. Tapi ternyata apa? Kehadiran Yesus tidak menyingkirkan Herodes. Kehadiran Yesus tidak membuat masyarakat membelot dari negara. Bahkan Yesus pun pernah mengatakan toh, apa yang harus diberikan ke kaisar, berikan ke kaisar, untuk Tuhan ya untuk Tuhan. Tidak ada kesalahan yang ditemukan. Lalu kalau misalnya Herodes menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus, apa yang akan terjadi? Nah, ini yang jadi pertimbangannya Herodes ya Bapak Ibu. Kalau dia menjatuhkan hukuman mati, orang-orang akan melihat bahwa Herodes ini takut sama Yesus. Jadi orang-orang akan kembali berpihak sama Yesus. Dan Herodes akan mendapat pemberontakan. Makanya Herodes cari aman, udah serahkan ke Pilatus. Apalagi Pilatus lebih bingung lagi. Kalau dia menghukum Yesus, dia bisa dijebak oleh lawan politiknya dengan tuduhan menjatuhkan hukuman yang semena-mena. Tapi kalau Pilatus tidak menghukum Yesus, Pilatus akan kehilangan elektabilitasnya di depan masyarakat. Jadi serba salah nih Pilatus. Dihukum salah, tidak dihukum pun juga salah. Akhirnya Pilatus mengatakan tidak ada kesalahan yang aku temui dari dia. Sampai 3 kali dia mengatakan hal itu. Pilatus sendiri bahkan ingin membebaskan Yesus. Tapi akhirnya apa? Pilatus menyerahkan Yesus kembali kepada masyarakat dan pemimpin agama untuk menentukan hukuman sendiri. Dan bahkan orang-orang lebih memilih Barabas yang bebas daripada Yesus. Coba kita bayangkan betapa kuatnya pengaruh atau pengalihan-pengalihan isu seperti itu. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Mungkin zaman sekarang juga seperti itu ya Bapak Ibu. Saking kuatnya pengaruh-pengaruh media sosial dan pemutarbalikan fakta, akhirnya yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Dan itu juga yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu. Barabas sudah jelas kesalahannya. Dia memberontak terhadap negara. Bahkan dia adalah seorang kriminal. Dia adalah seorang pembunuh. Harusnya dia yang dihukum mati. Tapi karena pada saat itu ada kebiasaan di hari-hari raya tertentu, negara harus membebaskan seorang tahanan sebagai salah satu bentuk remisi atau hadiah kepada orang yang tertawan. Harusnya Yesus yang dibebaskan. Tapi ternyata Pilatus memilih menyerahkan keputusan itu sama masyarakat, dan masyarakat lebih memilih Barabas. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang dialami Yesus? Dia harus menanggung hukuman. Dia harus menanggung penderitaan. Kalau kita perhatikan di pasal 23 ini, apa yang dialami oleh Yesus sangat-sangat menyakitkan. Dia harus menerima hukuman
salib. Bapak Ibu, kalau kita melihat salib, mungkin sekarang kita melihat salib sebagai sesuatu yang penuh dengan kemegahan. Salib dihiasi dengan sangat-sangat indah di banyak tempat. Tapi pada saat itu, salib adalah sebuah hukuman yang paling hina. Kenapa? Karena orang yang menerima hukuman salib itu biasanya adalah seorang budak atau seorang hamba. Dan orang yang disalibkan biasanya dia akan dipermalukan. Jadi sebelum orang itu digantung atau dipajang di kayu salib, orang itu harus dicambuk terlebih dahulu, lalu dia harus memanggul salib itu dari pusat kota sampai ke atas bukit, dan di sepanjang perjalanan dia dicambuk, dia dicaci maki, dia dilempari batu oleh orang-orang. Dan setelah sampai di atas bukit, tangan dan kakinya harus dipaku. Lalu salib itu didirikan. Tujuannya apa? Supaya orang-orang bisa melihat dia dan ikut mencaci maki orang itu, serta merajam sampai mati. Itu yang dialami oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Betapa sakitnya, betapa sengsaranya Yesus. Betapa menyedihkan apa yang dialami oleh Yesus. Yesus bisa nggak mencari aman? Bisa saja. Ketika dia berdiskusi dengan Herodes maupun Pilatus, bisa saja dia berkompromi. Bisa saja Yesus juga mencari jalan aman dengan berkompromi dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi Yesus tidak mencari jalan seperti itu. Karena apa? Yesus harus melakukan kehendak Sang Bapa. Coba bayangkan betapa sakitnya Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang pernah dicambuk? Wah, mungkin belum pernah ya, jangan sampai ya. Sakit loh. Kejepret karet aja cekrek itu sakit. Apalagi Yesus dicambuk. Bahkan setelah digantung di kayu salib, setelah Yesus sebenarnya itu sudah mati ketika dia disalibkan. Tapi lambungnya masih ditusuk oleh tombak sehingga mencurahkan darah dan air. Coba bayangkan betapa sakitnya. Udah digantung masih ditusuk tombak. Gitu. Saya yang cuma diseset 5 cm aja kemarin di perut kayaknya sakit banget. Sampai masih cekit-cekit ini Bapak Ibu. Oh Yesus ditusuk tombak. Dan itulah yang harusnya kita tanggung Bapak Ibu. Harusnya kita manusia berdosa yang menerima hukuman itu. Kita harusnya yang binasa karena maut. Kenapa? Karena ketika Allah berhadapan dengan manusia yang melakukan dosa, Allah sudah menentukan hukuman itu. Ketika manusia berdosa, manusia harus menanggung derita karena dosa. Tapi karena Allah begitu mengasihi kita, Allah begitu mengasihi Bapak Ibu sekalian, hadirlah Yesus di dunia ini sebagai manusia untuk menanggung semua derita itu. Sehingga bukan kita lagi yang menderita, melainkan kita beroleh keselamatan. Coba bayangkan betapa baiknya Tuhan pada kita. Kita yang harusnya menderita sengsara Bapak Ibu. Kita yang harusnya menanggung siksaan. Tapi Yesus yang menjalani itu semua. Dan di minggu sengsara ini apa yang mau kita hayati Bapak Ibu? Yang mau kita hayati adalah pengorbanan Tuhan Yesus. Lalu juga ketaatan dari Tuhan Yesus menjalankan mandat dari Sang Bapa. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Yesaya di bacaan pertama kita tadi. Seorang hamba harus mewujudkan ketaatan. Dan Yesus mengambil peran sebagai seorang hamba. Yesus mengambil peran sebagai orang yang paling hina. Itu yang diwujudkan oleh Tuhan Yesus. Lalu apalagi yang bisa kita renungkan?
kita bisa lihat juga dari sisinya Paulus. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi untuk mau menghayati pengorbanannya Kristus. Apa yang dilakukan oleh Kristus. Nasihat dari Rasul Paulus adalah untuk merendahkan diri di hadapan Allah, serta menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, jangan sombong. Kalian itu orang-orang yang diselamatkan. Jangan bermegah di atas salib Kristus. Jangan mentang-mentang sudah diselamatkan lalu bebas berbuat segala sesuatu. Nah, itu yang diingatkan oleh Paulus. Begitu juga kita di Minggu Sengsara ini. Mari kita ingat bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan saat ini kita sedang menghayati sengsara itu. Jadi mulai dari hari Minggu ini sampai dengan hari Kamis nanti, kita menghayati kisah sengsara itu. Kita mengingat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan kita menyatakan pertobatan kita di Minggu Sengsara ini. Jadi Minggu Sengsara ini kita menyatakan pertobatan nih Bapak Ibu. Jadi selama hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis nanti, ingatlah dalam setiap doa atau saat teduh Bapak Ibu, coba ingat apa saja kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang masih dilakukan sampai saat ini. Lalu nyatakanlah pertobatan dari dosa itu. Ingatlah bahwa Kristus telah sengsara. Lalu yang selanjutnya, ingatlah untuk tetap taat kepada Kristus apapun resikonya. Taat dan setia kepada Tuhan apapun tantangannya. Kristus, dia tetap taat dan setia. Meskipun tantangan di depannya itu dia harus disiksa. Sekarang kita pun juga harus belajar taat dan setia Bapak Ibu. Di tengah gempuran-gempuran isu-isu login dan logout di media sosial Bapak Ibu. Zaman sekarang banyak orang-orang yang tidak siap menerima tantangan. Begitu menghadapi masalah, menghadapi tantangan, Kristus ditinggalkan. Kristus dijual. Sama seperti Yudas telah menjual Yesus, tidak siap menerima tantangan-tantangan itu. Makanya sekarang ada lagu yang lagi viral itu Bapak Ibu, jangan jual Yesus. Ada kan lagu itu Bapak Ibu? Karena apa? Banyak sekali orang-orang yang menjual Yesus, meninggalkan Yesus, dan tidak mau menghadapi tantangan. Tapi ketika kita mau memberi diri, merendahkan diri, taat dan setia di dalam Tuhan, apa yang akan kita dapatkan Bapak Ibu? Keselamatan. Apa yang kita pilih? Kita mau pilih selamat atau kita mau pilih dunia ini? Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa merenungkan masa sengsara Kristus dengan pertobatan, tetap taat dan juga tetap setia. Dan persiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus di Minggu Paskah yang akan datang. Sebagai informasi Bapak Ibu, di minggu terakhir atau 1 minggu sebelum Minggu Perjamuan Kudus, biasanya akan dilayangkan liturgi persiapan perjamuan kudus. Kalau zaman dulu namanya Sensura Morum. Tapi kalau sekarang namanya persiapan perjamuan kudus. Kenapa istilah Sensura Morum itu tidak dipakai lagi? Karena Sensura Morum itu konotasinya gereja mensensor atau menseleksi orang-orang yang berdosa. Sehingga orang berdosa tidak boleh ikut perjamuan kudus. Tapi konteksnya sekarang berubah. Perjamuan kudus justru harus diterima oleh orang-orang berdosa, supaya orang yang berdosa bisa bertobat dan diselamatkan. Siapa yang butuh obat? Orang sehat atau orang sakit? Orang sakit toh. Siapa di sini di antara kita yang tidak berdosa? Ada? Tidak ada. Maka di tata gereja GKI, di amandemen tata gereja kita yang baru, kalau dulu
orang yang sedang dalam penggembalaan khusus tidak boleh ikut perjamuan kudus. Tapi sekarang orang yang sedang dalam penggembalaan khusus pun boleh ikut perjamuan kudus. Karena itu adalah sebuah bentuk pengampunan, anugerah dari Tuhan terhadap orang-orang yang merindukan pengampunan. Mari kita mempersiapkan diri, mari kita mengubah hidup kita, tetap taat, tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan iman dalam baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli, hendaknya masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pada hari Minggu tanggal 20 April 2025, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus,
roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, satu peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 20 April 2025 mendatang. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami mau mengucap syukur atas pengorbanan yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Tolonglah kami agar kami bisa menghayati masa-masa sengsara Yesus Kristus ini dengan pertobatan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tetap setia, tetap taat di dalam Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gereja kami GKI Wonosobo. Kiranya Tuhan menyertai setiap pelayanan dari gereja ini. Tuhan juga yang memampukan kami untuk ikut melayani bersama dengan Kristus selagi masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk badan-badan pelayanan yang sedang mempersiapkan perayaan Paskah. Kiranya Tuhan juga menyertai, Tuhan juga yang kiranya memperlengkapi sehingga perayaan Paskah dapat menjadi momen sukacita. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah banyaknya isu yang memecah belah, di tengah banyaknya berita-berita kasus korupsi, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami. Tuhan yang menuntun sehingga setiap keputusan kebijakan yang dikeluarkan untuk masyarakat dapat membawa dampak yang baik. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang terdampak bencana alam di berbagai daerah. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan Tuhan juga yang memberikan kekuatan untuk menghadapi masa-masa sulit. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami atau saudara-saudara kami yang saat ini tengah bergumul karena sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang saat ini tengah menghadapi pergumulan yang begitu berat di dalam kehidupan kami, yang mungkin membuat kami merasa putus asa, kecewa, atau bahkan marah. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang merindukan keharmonisan, kerukunan, dan kami berdoa untuk setiap pasangan suami istri yang tengah merindukan hadirnya buah hati di tengah-tengah kehidupan pernikahan mereka. Kiranya Tuhan menolong kami, karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Bahkan di masa-masa sulit pun Tuhan tetap menopang kami. Kami ingin tetap setia dan berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih, saat ini kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan
melalui persembahan yang akan diedarkan, dan selain itu Ibu Bapak juga dapat memberikan persembahan melalui transfer atau scan QR code ke nomor rekening yang tersedia. Nats pengantar persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan korban syukur, ia memuliakan aku. Orang yang benar jalannya akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah. Jalannya persembahan kita iringi dengan nyanyian Kidung Baru 134 bait 1 dan 3, bait 3 kita nyanyikan setelah kantong diedarkan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah harapan dan dipeduli oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Mari kami jatuh berdiri. Pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku, menurut firman serta karya-Mu. Karena itu mana kasih-Mu, karena itu mana kasih-Mu. Kita satu dalam doa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan telah memberikan kesempatan pada kami untuk memberikan persembahan, yang mana persembahan ini sangatlah kecil jika dibanding dengan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan pada kami sepekan yang lalu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kiranya Tuhan senantiasa berkati persembahan ini, kuduskanlah sehingga persembahan ini boleh menjadikan kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami ya Tuhan di dalam kami memberikan persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita pada hari ini di tempat ini sudah selesai. Tapi tugas dan ibadah kita baru akan dimulai ketika kita keluar dari tempat ini. Mari menghayati minggu sengsara ini dengan pertobatan, tetap setia dan tetaplah taat di dalam Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya cinta kasih Allah Bapa Sang Pencipta membimbing saudara untuk terus menjadi berkat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Sang Sahabat menginspirasi saudara untuk menghadirkan persaudaraan yang hangat. Dan kiranya Roh Kudus Sang Penolong senantiasa memampukan saudara untuk menyatakan iman percaya dengan menjadi saksinya dan menyadarkan bahwa kasih Allah menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya.